syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Ya, shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari mimbar ini kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kita percaya kasih Bapa tetap berlimpah dalam kehidupan kita. Dan berkat yang baru pasti Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya percaya sekali kalian semua, kita semua sehat-sehat saja karena pemeliharaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus memelihara dan memberkati kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bergabung dalam online service dari Grace of Christ Community Church. Kita percaya hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Serta menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu. Itu sebabnya sebelum mulai Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang. Supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Persiapkanlah hati saudara, persiapkanlah Alkitab, roti dan anggur serta minyak zaitun. Kita akan sama-sama memulai ibadah ini. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami bersyukur telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa, serta hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat, damai sejahtera, serta bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Roh Kudus, urapilah Pastor Dr. Joshua Tumangkaka untuk menyampaikan kabar keselamatan Injil kasih karunia. Berilah kekuatan, hikmat, perwahyuan, dan kami percaya firman Tuhan memberi kesembuhan bagi kami, memberi perlindungan bagi kami, serta pemulihan bagi iman kami. Ya Bapak, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu yang pertama di tahun 2021. Semua karena anugerah Tuhan. Mari bersama-sama sorakan bagi Dia, katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku bersukacitalah. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah, amin. Katakan lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Apa yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku kan Kau hebat. Bapa yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari bersama katakan, ku angkat tangan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Bapa yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Bapa yang berkuasa, berkuasa selamanya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini mari bersama-sama kita bersyukur. Dan mari hampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Karena kita percaya
setiap kita telah menerima penebusan kekal melalui karya salib Yesus Kristus. Oleh darahnya Dia telah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih. Dan hari ini kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kalau 2020 Tuhan menyertai setiap kami, kami percaya 2021 juga Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dan beserta setiap kami. Dan inilah pengucapan syukur kami, inilah pengagungan kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari setiap kita bersama katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yang layak ditinggikan,
Penyertaanmu sempurna, karyamu ajaib. Ini yang kami percaya, Gembala kami yang aku, Gembala kami yang baik. Kau membawa setiap kami ke padang rumput yang hijau, ke aliran air yang tenang. Tuhan Yesus Kristus yang menyegarkan setiap jiwa kami. Gadamu Tuhan dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami masuk lembah kekelaman, tapi kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah goyah. Karena sesungguhnya tangan Tuhanlah yang mengangkat dan menuntun setiap kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari saudara, boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena bukan kuat gagah kita yang menjadikan kita ada, tapi semua karena kemurahan-Nya Tuhan. Semua karena kebaikan-Nya Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Oh Tuhan, Kau yang layak amin semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur di hari baru, di tahun yang baru ini kami percaya Engkau tetap menyertai kami, bahkan menyediakan pengharapan yang baru di dalam Kristus Yesus. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan dan memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Agar setiap orang yang bersama-sama kami melalui pelayanan online fellowship ini, tidak ada satupun yang bimbang, yang ragu, semuanya menjadi percaya bahwa karena kasih karunia Kristus kami semua pasti diselamatkan. Tahun 2021 adalah tahun yang penuh berkat, yang penuh pengharapan karena Kristus. Walaupun apa yang kami lihat, yang kami dengar menakutkan, membuat kami ciut, membuat kami khawatir, tapi janji-Mu memulihkan kami. Janji-Mu memberikan kekuatan jiwa bagi kami. Karena kami percaya di dalam Kristus Yesus, kami rest, kami percaya Engkau memelihara hidup kami. Dan Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami, Engkaulah kebenaran kami. Berfirmanlah Roh Kudus, dan kami menjadi percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus seluruh kehidupan kami adalah kemuliaan bagi Bapa. Maka permuliakan anak-anak-Mu, dan biarlah setiap kata kalimat firman yang kami dengar hari ini adalah janji keselamatan untuk kami memasuki tahun 2021 dengan satu kepastian, dengan sukacita, dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakit kami sembuh, setiap luka pulih, dan kami semua diberkati. Karena Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Berfirmanlah Roh Kudus, dan kami bersukacita mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Silahkan duduk dimanapun saudara berada. Shalom. Dan ini adalah hari baru, selamat tahun baru 2021. Kita boleh tersenyum dengan sukacita, kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan jadilah percaya, Tuhan benar-benar sedang memberkati kita dan sedang menyatakan kasih dan kemuliaan-Nya bagi kita. Baik, tahun baru tahun 2021 penuh tantangan, penuh gambaran yang tidak jelas, banyak orang-orang yang khawatir, banyak orang-orang yang memasukinya dengan ketakutan, tapi biarlah hari ini kita boleh menghadapinya dengan iman, dengan percaya, karena kita memasuki tahun berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya banyak orang-orang yang berusaha mencari pemahaman, mencari pengertian melalui cenayang, melalui pandangan-pandangan, prediksi, ataupun bahkan ramalan-ramalan dari orang-orang tertentu. Tapi bagi kita ada janji Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi, ada kasih Kristus yang memberikan kepada kita damai sejahtera, sehingga kita mau memasukinya dengan rest. Dan banyak hal yang membuat kita sekarang mempunyai kegalauan atau kekhawatiran karena yang kita hadapi kita tidak pahami. Itu seperti suatu pertarungan atau suatu peperangan melawan raksasa yang begitu besar. Dan raksasa itu selalu berbicara besar, berbicara gelap, ketakutan, dan ancaman. Dan biarlah kita hari ini menerima berkat Tuhan Yesus. Judul yang kita terima hari ini adalah Facing the Giant. Selamat memasuki tahun 2021. Facing the Giant. Kita memasuki kehidupan untuk berperang melawan raksasa yang begitu besar. Tetapi ada tanda kutip selamat memasuki 2021. Karena tahun ini kita masuki dengan selamat juga kita akan melaluinya dan diberkati. Di dalam Filipi pada pasal yang ketiga ayat 20 ada satu statement yang ditulis Paulus ketika dia menulis surat ini kepada jemaat Filipi, dan dia menulisnya di dalam keadaan dia terpenjara. Dan di dalam teks ini dia mengatakan demikian, Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kewargaan kita, disebut kewargaan. Jadi ini berbicara kewarganegaraan. Kalau ada orang-orang yang pernah mengurus kewarganegaraan, teman saya mengurus kewarganegaraan untuk pindah menjadi warga negara Australia. Beberapa jemaat pernah mengurus untuk masuk menjadi warga negara Amerika dengan biaya yang mahal, dengan pengurusan yang agak rumit. Kenapa? Karena ketika pindah kewarganegaraan itu seperti memasuki suatu kehidupan yang baru dengan pengharapan dan fasilitas yang baru. Kita ditebus oleh darah Yesus, bukan sekedar menjadi orang beragama Kristen. Kita ditebus dengan darah Yesus bukan untuk memasuki tahun 2021 dengan tanda tanya besar. Kita memasuki tahun 2021 dengan rest, dengan percaya bahwa kita adalah warga kerajaannya Bapa. Bahwa kita adalah miliknya.
Kita dibayar dengan darah yang mahal untuk kita percaya bahwa Bapa punya rancangan yang akan memberkati kita pada tahun ini. Dan walaupun semua prediksi dan semua yang kita dengar, yang kita lihat mungkin menakutkan, hari ini teguhkan di dalam diri kita bahwa Tuhan punya janji yang luar biasa. Itu sebabnya Mazmur 96 ayatnya yang pertama dan keempat menulis tentang bagaimana Tuhan yang maha dahsyat, yang maha besar, untuk kita selalu bersyukur dan bernyanyi, bahkan bersorak bagi Dia. Karena di dalam Dia, semua yang menjadi ancaman kita tidak pernah menjadi ancaman bagi Yesus. Dan biarlah di dalam Yesus kita semua diberkati. Mari kita baca Mazmur 96 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Itu sebabnya dikatakan keren banget, keselamatan dari hari ke hari. Kita baru di tanggal 3. Tapi percayalah, sebagaimana kita telah melalui tahun 2020 dengan selamat, hari ini tanamkan di dalam diri kita bahwa kita akan memperoleh keselamatan dari hari ke hari. Haleluya. Kata keselamatan menggunakan kata Ibrani Yeshua, menunjuk kepada Yesus, menunjuk kepada keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus adalah keselamatan yang utuh, yang sempurna, yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Kepada kita diberikan keselamatan dari hari ke hari. Karena kita bukan hanya menjadi warga negara Indonesia seperti saya, tetapi kita juga adalah warga kerajaannya Bapa yang berkuasa atas segala-galanya. Itu sebabnya dikatakan Dia maha besar, sangat besar sampai nggak kelihatan. Sangat besar kasih-Nya sampai kita tidak bisa memahaminya dengan akal budi kita. Dengan bahasa yang lain, jika akal budi kita sudah tidak sanggup berpikir untuk memecahkan masalah kita, percayalah ada kasih yang lebih besar dapat memberkati kita. Dia maha besar sampai kita tidak bisa mengerti jalan-jalannya. Dia maha besar sampai kita tidak bisa paham rancangannya yang ajaib. Supaya kalau kita hari ini memasuki 2021 tanpa satu gambaran yang jelas tentang masa depan kita, tentang keluarga kita, tentang kehidupan kita, percayalah ada kasih yang jauh lebih besar yang sudah ditetapkan untuk kita terima di tahun ini. Sehingga kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Beberapa orang berusaha menjadi ignorance, mengabaikan, neglect, pura-pura nggak tahu, masa bodoh. Tetapi orang-orang yang seperti itu akan dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Karena setiap orang yang tidak ada di dalam pemahaman yang jelas tentang dirinya, maka kuasa kegelapan berkuasa atasnya. Tetapi Tuhan mau kita sekarang, walaupun kita tidak memahami keadaan diri kita, tapi kita mau mempercayakan. Kita mau mempercayakan hidup kita di dalam kasih-Nya yang jauh lebih besar. Sehingga kita bisa rest, kita bisa percaya bahwa Tuhan yang maha besar menyertai kita. Katakan amin untuk itu. Pegang jantungmu, katakan Tuhan yang maha besar. Ya, Tuhan yang maha besar, lebih besar dari semua yang akan kita hadapi. Lebih besar. Saya mau mengajak semuanya tersenyum. Tepuk tanganlah yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kenapa tersenyum? Karena percayalah ada berkat yang tersedia bagimu yang melebihi kapasitasmu berpikir. Saya percaya itu. Saya percaya tidak mungkin Tuhan mencurahkan darah Yesus, mengorbankan Yesus, dan mengizinkan itu terjadi bagi Yesus. Kemudian supaya kita yang percaya harus mengalami penderitaan karena dosa lagi. Kita akan memasuki banyak tantangan hidup dan mungkin akan menderita. Tetapi kita menderita karena iman kita kepada Yesus.
Kita bukan menderita karena dosa. Kutuk, sakit, penyakit, penderitaan, semua yang disebut kekurangan, kemiskinan, kegagalan, ancaman ekonomi itu karena dosa. Kita harus punya iman dan berani percaya bahwa kasih Bapa telah membebaskan kita dari semua ketakutan itu. Supaya kita sekarang ada di dalam kasih-Nya. Kita di dalam kasih-Nya bisa menderita. Menderita karena kebenaran. Menderita karena percaya kepada Yesus. Menderita karena iman kita. Dan jika kita masuk ke dalam penderitaan yang seperti itu, bersukacitalah, berbahagialah. Artinya kita dilayakkan untuk menjadi satu di dalam penderitaannya Yesus Kristus. Sehingga kita menyempurnakan atau menambahkan. Paulus menuliskannya sebagai menambahkan atau menyempurnakan penderitaan yang tidak ada di dalam penderitaan Yesus. Yaitu apa? Penderitaan bagi tubuhnya. Penderitaan bagi tubuhnya adalah apa? Penderitaan bagi jemaat, bagi orang-orang percaya. Karena Yesus menderita, hancur tubuhnya. Tapi kita sekarang akan menderita bagi tubuh Kristus. Itu sebabnya percayalah ada berkat yang besar diberikan kepadamu. Katakan amin. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi orang-orang yang akan dipanggil untuk menggenapi sampai jumlah yang genap. Dari orang-orang yang akan memuliakan Yesus Kristus sampai jumlah yang genap. Semuanya terhitung oleh Bapa di surga. Jadi yang pertama, mari kita sambut tahun 2021. Menghadapi raksasa 2021 dengan dengan percaya. Kita punya Tuhan yang maha besar. Kita adalah warga kerajaannya Bapa. Dan di dalam Dia kita memperoleh keselamatan dari hari ke hari. Catat tanggal ini dan perhatikan hidupmu dengan seksama, berhidupku dengan seksama. Kita ketemu lagi one day di akhir 2021. Apabila Bapa berkenan dan bersukacitalah. Karena kita akan menemukan kenyataan. Kehidupan kita akan lebih diberkati dari awal tahun yang sedang kita lalui atau kita akan masuki ini. Nah yang kedua, kita melihat di dalam Kolose 1 ayat 13-14. Menghadapi tantangan yang besar, menghadapi raksasa yang besar. Itu seperti menghadapi kegelapan. Menghadapi ketidakpahaman, ketidakmengertian. Kita nggak paham, kita nggak mengerti. Kita ada di bawah seperti ancaman kegelapan. Tetapi di dalam Kolose 1 ayat 13-14 dikatakan demikian. Mari kita baca. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ia telah melepaskan, bukan akan, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan yang kekasih. Kemudian ayat yang ke-14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh penebusan. Kita telah ditebus dan disebut menerima pengampunan dosa. Kita sekarang telah menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus Kristus. Kita bukan lagi orang yang jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita ada di dalam terangnya Tuhan. Kita tidak ada di bawah kuasa kegelapan. Kita tidak ada di bawah pendakwaan karena dosa lagi. Kita harus percaya tentang itu. Itu sebabnya Adam dan Hawa, mereka menjadi berdosa, jatuh dosa karena makan buah pohon pengetahuan. Ketika Adam makan buah pengetahuan, itu adalah kehendak si jahat. Dan mulai saat itu Adam dan Hawa ada di bawah kuasa dosa. Sementara kehendak Bapa, kita menjadi sama seperti Bapa yang berkata, kepada gelap jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadilah. Dan yang semua dikatakan jadi. Perhatikan, ada dua. Iblis mempunyai kehendak, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka hidup berdasarkan pengetahuan. Itu kehendak iblis. Itu sebabnya ketika ada ketidaktahuan, langsung kuasa gelap berkuasa.
Tetapi kehendak Tuhan kita hidup di dalam satu sistem operasinya Tuhan, di mana kepada gelap dia berkata, jadi terang. Kepada Lazarus yang mati dikubur, dia bilang, singkirkan batunya yang menutupi jasad Lazarus. Kemudian dia katakan, Lazarus keluarlah. Jadi ada dua sistem operasi. Seperti kalau kita di masa sekarang ada orang yang menggunakan iPhone, menggunakan iOS, sistem operasinya iOS. Tapi ada orang yang menggunakan mungkin merek lain, Samsung, menggunakan sistem Android. Nah, Tuhan sudah bilang kepada kita dipanggil untuk sistem kerjanya di bawah anugerah. Apa? Walaupun kita nggak tahu, kita bisa ngomong. Walaupun kita nggak ngerti, kita bisa ngomong. Tapi ada sistem kerja yang lain di bawah pengetahuan. Semuanya kita harus ngerti, semuanya kita harus tahu. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak tahu, kita unrest, kita khawatir, kita takut. Itu menjadi kegelapan yang besar yang melingkupi kita. Tapi hari ini kita sudah ditebus, memperoleh pengampunan dosa. Untuk kita bersuka cita, tersenyumlah, tepuk tanganlah buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya. Karena walaupun engkau tidak tahu, engkau dapat berkata, aku pasti diberkati dalam nama Yesus Kristus. Walaupun engkau belum mengerti, engkau dapat mengatakan semua yang buruk tidak akan terjadi dalam hidupku. Karena Yesus Kristus. Itulah yang Bapa kehendaki. Itulah apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kita. Supaya kita memahami. Ya, saya diberi anugerah untuk melayani di dalam jemaat Grace of Christ Community ini. Tetapi saya mau beritahu saudara, bukan gembala jemaat lokal atau gembala sidang saudara yang menyelamatkan saudara. Karena yang disalib bukan gembala sidang. Yang disalib Yesus Kristus. Bukan tokoh agama atau pemimpin agama besar yang bisa menolong kita. Karena yang menjadi penyelamat ganti kita digantung, disalib, dihajar, didera bukan tokoh agama. Bukan bukan pengkhotbah karismatik yang dicambuk sampai dagingnya terlepas, tulang rusuknya bisa dihitung. Tapi Yesus Kristus yang dicambuk berkali-kali sampai tubuhnya hancur. Bukan ahli budaya yang dimahkotai duri kepalanya. Tapi Yesus Kristus. Sehingga kita sekarang menjadi selamat bukan karena mengikuti budaya dan tata cara tertentu. Bahkan kalau mau lebih tegas lagi, lebih lugas lagi, bukan tentang organisasi gereja ataupun ketua sinode yang membuat kita sekarang menerima pengampunan dosa. Tapi Yesus yang mengatakan dosamu sudah diampuni. Bukan seorang kepala suku sehingga kita harus bertahan dan terikat kepada suku tertentu. Yang mati dan bangkit bagi kita. Tapi Yesus Kristus yang mati dikubur bangkit. Supaya kabar apapun di 2021 yang masuk ke dalam telingamu, pendengaranmu, cara berpikirmu, atau sistem kerja beroperasi di dalam kebenaran hidupmu harus benar-benar dipastikan. Hanya apa yang Yesus Kristus katakan. Dan inilah kebenaran yang Yesus katakan. Kamu telah ditebus dan dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terang. Jadi kita menjadi anak-anak terang, ada di dalam kerajaan terang, bukan karena kita telah sempurna. Tapi karena dia sudah disalib, dia sudah dicambuk, dia sudah dimahkotai duri. Dia sudah mencurahkan darah, dia Yesus, dia sudah mati dan bangkit. Dialah yang telah berkata, dosamu sudah diampuni. Supaya dalam keadaan apapun, kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Berkati aku, luputkan aku, bebaskan aku, lipat gandakan pekerjaanku, jadikan pekerjaanku berhasil. Semua dapat kita katakan dengan berani karena kita adalah orang-orang kudusnya yang telah memperoleh pengampunan dosa.
Itulah yang disebut kerajaan terang. Karena apa saja yang kau minta kepada Bapa, diberikannya kepadamu, diberikannya kepadaku karena Yesus Kristus. Katakan haleluya. Baik, tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2021. Kita akan menghadapi raksasa yang besar, tapi kita rest. Kita akan menghadapi tantangan yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti. Tapi kita bukan ada di dalam kegelapan. Kita di dalam kerajaan terang. Itu sebabnya kita mau mengikuti. Bukan tentang seseorang, bukan tentang pribadi orang, bukan tentang organisasi tertentu. Tapi tentang Yesus Kristus. Saya menyampaikan ini supaya saudara memahami di masa-masa sekarang. Semua yang bisa membuat kita, atau yang biasa kita bersandar kepadanya. Seperti sudah tidak ada lagi. Kita sekarang seperti ditinggal sendirian. Supaya apa? Supaya kita menjadi sendirian? Tidak. Supaya kita hari ini bisa mengerti. Dia yang sangat mengasihi kita. Tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Justru pada saat-saat ini kita bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita mau berterima kasih kepada pandemi yang ada? Apakah kita mau berterima kasih dengan virus-virus yang jahat itu? Tidak. Virus yang jahat itu dan pandemi itu benar-benar ingin menjarah kehidupan kita. Ingin menghancurkan kehidupan kita. Tapi Yesus menggunakan apa yang sedang terjadi untuk menolong kita. Untuk menyatakan, akulah juru selamatmu. Untuk bilang, aku telah disalib ganti kamu. Untuk kasih tahu darahnya telah tercurah. Sehingga kita telah dikuduskan. Untuk kasih tahu dia telah direndahkan. Menerima mahkota duri. Supaya kita menerima kemuliaan, menerima mahkota kebenaran. Dan yang paling indah adalah untuk kita percaya. Kita bukan dalam keadaan terdakwa karena dosa. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Haleluya. Saya berdoa Roh Kudus yang akan menerangkannya kepada saudara. Karena di dalam konteks kebenaran Alkitab, Adam salah makan buah yang dilarang, muncul miskin, muncul bangkrut, muncul kerja keras, muncul penyakit dan penderitaan. Sehingga seharusnya kita bisa mengerti sekarang kenapa Tuhan memberikan tubuh dan darahnya, makanan dan pengampunan bagi kita setiap hari. Sebagai keselamatan yang diberikan bagi kita setiap hari. Sehingga setiap kita yang percaya dan menerimanya, kita dipulihkan, sembuh, sehat, diberkati, pekerjaanmu, usahamu semua diberkati. Mana mungkin? Tapi inilah kenyataan. Secara akal budi tidak mungkin. Tapi kebenaran Tuhan akan menyatakannya buat kita semua. Nah itu sebabnya di dalam 1 Korintus pada pasal 2 ayat 9 sampai ke 10 dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Bapa untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin untuk itu. Semua yang tidak pernah dilihat, sama seperti kita tidak bisa melihat ancaman, tapi membuat kita takut dan ngeri. Biarlah hari ini kita boleh bersukacita, walaupun kita belum bisa lihat. Baiklah kita sekarang menjadi percaya dan bersyukur walaupun janji itu tidak bisa kita lihat. Tetapi kita memahami dan mengertinya. Itu sebabnya tadi kan di Filipi 3 ayat 20 dikatakan kewargaan kita ada di kerajaan surga. Kita sekarang ini ada di bumi, kalau seperti saya di Jakarta, di Indonesia. Tapi saya warga kerajaan surga. Bapak punya fasilitas yang dia berikan buat saya. Itu sebabnya itu di Filipi 3. Itu sebabnya di Filipi 4. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, Filipi 4 ayatnya yang ke-9, atau dari Filipi 4 dari ayat yang ke-5. Filipi 4 ayat 5 sampai dengan 7 kita baca. 2, ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Bapa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya suka cita sekali karena dikatakan segala hal keinginanmu. Bukan keperluan, keinginan.
Sehingga ini akan membuat kita bersukacita ketika menerimanya. Pada ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama Pak, 2 ayat. Damai sejahtera Bapa yang apa? Melampaui segala akal. Artinya walaupun kita udah mentok, gak ngerti, tapi kita bisa damai sejahtera. Kenapa? Karena melampaui segala akal, melampaui kapasitas berpikir kita. Kasih Bapa memberi jaminan supaya kita tidak takut. Karena yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus adalah damai sejahteranya Bapa. Katakan amin untuk itu. Bapa di sorga tidak terancam dengan tahun 2021 yang penuh tantangan. Bapa di sorga tidak ketakutan. Tidak sedang bingung. Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa sekarang mau mengatakan kepada kita, percayalah. Rest, bersyukurlah, bersukacitalah. Banyak orang membuat daftar apa-apa yang harus diperbaiki di tahun 2021 ini. Saya men-encourage kita semua, buatlah daftar apa yang menjadi kerinduanmu dan keinginanmu untuk Tuhan kerjakan. Saya ulangi, banyak orang membuat daftar apa yang harus diperbaiki dari hidupnya di tahun 2021 ini. Saya tidak menentang dan saya tidak mengatakan itu buruk. Tetapi saya mau mengencourage, buatlah daftar apa yang menjadi kerinduanmu, keinginanmu untuk Tuhan kerjakan bagimu. Dan doakan itu. Dan kita lihat nanti akhir tahun ini. Apakah itu terjadi atau itu tidak terjadi. Akhir tahun 2021 ini. Janji Tuhan, dia katakan bersukacitalah. Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dengan bahasa yang lain, saya mau mengatakan, jangan batasi apa yang mau kamu minta dan doakan kepada Tuhan. Walaupun menurut pemikiranmu itu tidak mungkin. Saya ulangi, jangan batasi apa yang kau percaya, apa yang kau imani, apa yang kau harapkan, atau apa yang kau mau doakan kepada Tuhan, walaupun secara akal budi itu tidak mungkin. Karena Tuhan mau mengatakannya kepadamu, damai sejahtera dari Bapa di surga yang melampaui segala akal akan memberkatimu di sepanjang tahun 2021 ini. Haleluya. Jadilah percaya, jadilah bersyukur. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Dan di dalam Filipi pada pasal 4, pada ayatnya yang ke-19 atau ayat yang sangat terkenal ini dikatakan demikian, ada ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama, demikian firman-Nya, Bapakku. Mari Pak, silahkan. Bapakku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemuliaan Bapa itu tentang salib. Kemuliaan Bapa itu tentang Yesus Kristus yang rela direndahkan. Itu kemuliaan Bapa. Supaya kita memahami kalau Dia yang maha tinggi rela direndahkan serendah-rendahnya. Dia mau memenuhi segala keperluanmu dengan kemuliaannya itu. Dia rela menghabiskan semuanya untuk mengasihimu. Masakan Dia tidak sanggup memberkati apa yang kau perlukan karena engkau percaya. Itu sebabnya di Filipi 4 juga pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Filipi pasal 4, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Bapa sumber damai sejahtera
akan menyertai kamu di sepanjang 2021. Haleluya. Diberkatilah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan menghadapi raksasa 2021. Tetapi kita akan menghadapinya dengan rest. Karena kita telah ditebus oleh Bapa menjadi warga kerajaannya. Bapa bertanggung jawab memelihara hidup kita. Yang kedua, Bapa bukan hanya bertanggung jawab. Bapa telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, kerajaan terang, kerajaan Yesus Kristus. Kegelapan tidak berkuasa lagi atas kita. Banyak hal-hal yang tidak kita tahu, banyak hal-hal yang kita tidak pahami, banyak hal-hal yang tidak kita mengerti. Tapi damai sejahtera Bapa melebihi kapasitas kita berpikir. Itu sebabnya dia katakan, jangan khawatir, minta apa yang kamu perlu. Dengan sukacita, dengan rasa syukur. Karena Bapa akan memberikannya kepadamu. Tahun 2021 seperti tahun yang memberikan ancaman dan ketakutan. Tapi Tuhan katakan kepada kita, pikirkan yang baik, pikirkan yang manis, pikirkan yang suci, pikirkan semua yang indah yang dari Tuhan. Karena apa yang tidak pernah muncul di dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita bayangkan dan kita pikirkan, semuanya itu disediakannya bagimu di dalam Yesus Kristus. Dia yang maha kaya, yang maha mulia. Dia sanggup memelihara hidupmu, sanggup memelihara hidupku di sepanjang tahun 2021. Selamat tahun baru, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah berbahagia, perlindungan dan berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Boleh angkat tanganmu, aku berdoa ya Bapa, biarlah apa yang mereka pegang dan kerjakan, Bapa jadikan berhasil. Dan biarlah kemanapun mereka melangkah berada, setiap jengkal tanah di mana mereka berdiri, di tanah itu mereka diberkati di dalam segala kelimpahan. Aku berdoa ya Bapa, pemeliharaan, kesehatan dan kekuatan serta otoritas sorga melingkupi kami semua, sehingga kami semua terpelihara di dalam anugerah-Mu. Dan biarlah apa yang mereka minta dan doakan digenapi sempurna dan segera. Yang sakit semua disembuhkan, yang luka semua dipulihkan, dan kami semua diberkati di dalam segala kelimpahan. Terpujilah Bapa di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat Tuhan kita. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Kita bersyukur kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini kembali menyadarkan setiap kita. Hadapi raksasa itu dengan tidak takut, tetapi dengan percaya. Karena Tuhan Yesus Kristus yang lebih besar dari raksasa itu ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Mari saudaraku, bernyanyilah, bersyukurlah kepada Tuhan. Kembali katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, kutinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, kutinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, kutinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita angkat roti saja, kita bersyukur mengenang kasih Bapa yang begitu besar, mengenang Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita semua. Dia yang telah direndahkan, dihina, dihancurkan, dicambuk, disalib, menjadi kutuk ganti kita semua. Agar kita semua memasuki tahun 2021 benar-benar terfokus hanya untuk Yesus Kristus, memuliakan Yesus Kristus, meninggikan Yesus Kristus, mengagungkan Yesus Kristus, menyembah Yesus Kristus di dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Dan biarlah dengan menerima anugerah tubuh dan darahnya hari ini, kita semua disempurnakan, kita disucikan, dikuduskan, menerima kemuliaan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit kita semua sudah disembuhkan. Kita semua menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bersyukur oleh kuasa Roh Kudus, kita semua hidup di dalam kekudusan dan kebenaran bagi kemuliaannya. Dan di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kami bersyukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, dengan sukacita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dengan sukacita bersama-sama. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita semua akan bersama-sama menyambut Tuhan Yesus datang. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami memasuki tahun 2021 dengan iman bahwa Engkau menyertai kami, bahkan menuntun kami, memimpin kami, memelihara dan menyediakan segala sesuatunya bagi kami karena kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami terima anugerah-Mu. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita terima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu.
Dengan tubuh dan darah Yesus kita mengingat kasih Bapa yang begitu besar bagi kita. Dan dengan menerima minyak kita mengingat identitas kita, jati diri kita. Bahwa kita milik kepunyaannya, anak-anak yang dikasihinya, murid-muridnya. Kita adalah rumah doanya, bait sucinya. Kita adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Dimanapun minyak ini dicurahkan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat, ada kasih karunia yang melimpah-limpah atas kita semua. Dan kita imani, kita menerima tanda kemuliaan memasuki 2021. Kemurahan dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melingkupi kita semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara dan saya kita telah ditetapkan untuk diberkati. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dan memberkati pelayanan ini, kami telah menyediakan nomor-nomor rekening BCA, yaitu ibadah online dengan nomor 8700133177 dan juga persembahan persepuluhan 8700100577. Kami juga menyediakan barcode, saudara boleh scan dan transfer, dan setiap persembahan yang saudara tabur dengan iman, saya percaya Bapa berkati berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan dan dilayani, ada nomor-nomor pastor yang ada di layar TV saudara. Saudara boleh menghubungi kami siap untuk melayani saudara. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa setiap jam 9 malam. Berdoa grace prayer bersama. Kita akan berdoa untuk keluarga kita. Dan kita percaya di tahun yang baru ini, semua janji Tuhan digenapi sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kita juga akan berdoa untuk pelayanan GCCC. Kita percaya di tahun 2021, GCCC akan diberkati jadi berkat. Akan bertumbuh menjadi banyak, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita agar 2021 bebas dari COVID-19 dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Indonesia pasti diberkati. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum berlangganan channel YouTube ini, boleh tekan tombol subscribe, like, comment, dan saudara juga bisa bagikan komen saudara. Katakan aku diberkati, firman Tuhan sangat luar biasa, dan firman Tuhan memberkati saudara di tahun 2021. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk fellowship pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan amin. Selamat tahun baru. Saya bersama seluruh tim pelayanan, semua pastor dan keluarga bersama istri dan anak-anak mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dan buat siapapun yang bersama-sama mengikuti pelayanan online melalui YouTube ataupun melalui First Media,
Tuhan Yesus memberkati kita dengan iman sepanjang 2021 ini. Kita adalah orang-orang yang dikasih dan diberkati olehnya. Terimalah berkat rahmat anugerah, kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita sekalian, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Di dalam kasih karunia-Nya oleh kuasa Roh Kudus, kita semua akan bersama-sama diangkat di dalam kemuliaan yang menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat dan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus.